Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya untuk kelas 7. Aspeknya adalah kerajinan dengan materi kerajinan dari bahan serat alam. Pada pertemuan pertama telah dibahas tentang jenis dan karakteristik bahan serat alam. Sedangkan pada pertemuan kedua kali ini adalah mengenai alat, teknik, dan tahapan pembuatan kerajinan dari bahan serat alam. Di antaranya adalah serat dari daun, misalnya daun pandan berduri, daun medong, atau dari serat biji, yaitu kapuk dan kapas, serta lainnya. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi sobat cerdas. Pernahkah kalian melihat pembuatan kerajinan dari serat yang menggunakan cara tradisional? Nah, berikut adalah salah satu contoh tahap awal dalam pembuatan kerajinan dari serat alam, yaitu yang terbuat dari daun pandan berduri, di mana tahap pengolahan awal daun pandan dibelah menjadi beberapa bagian, sedangkan bagian durinya tidak digunakan. Setelah itu, daun yang sudah dipilah dan dibelah kemudian dikeringkan. Nah, ini adalah contoh tahap awal dalam pengolahan serat dari pelepah pisang, di mana pelepah pisang dibelah pada bagian batangnya kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Dari bahan batang pisang ternyata dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk kerajinan yang sangat memukau, dan pelepah pisang merupakan jenis bahan yang mudah didapat. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada bumi tanah air kita. Beberapa jenis tanaman dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan kerajinan yang berfungsi sebagai penghias, sebagai daya pakai, dan lainnya. Nah, berikutnya adalah pengolahan bahan serat menjadi kain. Nah, pertama, bagaimana kain ini? Ya, bahan serat alam terutama serat tumbuhan dipintal terlebih dahulu menjadi satu sehingga membentuk jaringan panjang. Berikutnya, ya benar, benang yang sudah jadi kemudian digulung agar memperkuat dan tidak tertumpuk atau tercampur sehingga menimbulkan kegusutan pada benang. Nah, selanjutnya ya, benang yang sudah jadi dan sudah rapi diberi warna dengan cara pencelupan warna. Dan selanjutnya, ya benar, benang yang sudah jadi dapat ditenun menjadi kain. Nah, ini merupakan adalah bahan serat dari kapas yang diolah menjadi kain. Yang selanjutnya, kain dapat diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan. Selanjutnya adalah teknik pembuatan kerajinan dari serat. Kita lihat apa pertama? Bagian atas dan bawah alat tersebut terdapat kayu dan bagian tengahnya sebagai memperkuat. Ya, ini adalah menenun atau tapestri dalam bentuk sederhana, dalam bentuk yang kecil, tetapi dapat digunakan untuk membuat kain tenun. Papan atas dan bawah pun dapat digunakan karton yang cukup kuat dengan memberikan guratan pada sisi atas dan bawah sebagai penampang benang. Ya, teknik kedua adalah menjahit. Di sini contohnya adalah menjahit kain menjadi produk, di mana pertama adalah menjahit dengan menggunakan mesin.
Dan kemudian kedua adalah menggunakan tangan. Keduanya sama-sama untuk menyatukan bahan sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya adalah apa ini tekniknya? Ya, yang kalian lihat adalah mengikat. Mengikat merupakan salah satu teknik pengolahan pembuatan kerajinan dari bahan serat. Tujuannya adalah menyatukan bahan, di mana di sini contohnya adalah yang pertama mengikat dari bahan yang dibuat menjadi kerajinan, sedangkan yang kedua adalah mengikat benang menjadi satu kesatuan simpul. Nah, ini apa? Ya, merangkai serat, yaitu dengan menganyam. Menganyam adalah merangkai serat dengan cara disilang antara satu bahan dengan yang lain sehingga menyatu dan kokoh. Kuncinya adalah menganyam. Di sini adalah ketekunan, keterampilan, dan ketelitian. Dan dalam menganyam pun harus rapat agar hasil anyaman menjadi kokoh. Nah, selanjutnya adalah menempel atau merekat. Merekat antara benda satu dengan yang lainnya. Dan bahan perekatnya adalah bisa lem kayu, lem kertas, atau lem tembak. Nah, dari teknik yang sudah kita ketahui dalam pembuatan produk kerajinan, pasti dalam pembuatan membutuhkan alat. Di sini adalah untuk serat tumbuhan, alat apa saja yang digunakan? Ya, pertama adalah gunting, jelas adalah tujuannya untuk memotong. Kedua, cutter, fungsinya juga untuk memotong. Dan ketiga adalah pisau. Ketiganya memang berfungsi untuk memotong bahan. Dan keempat adalah bukan memotong, tetapi menyatukan, yaitu lem tembak. Digunakan untuk menyatukan bahan satu dengan yang lainnya. Kemudian kelima adalah jarum, juga sebagai alat menyatu antara bahan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk jarum, antara jarum mesin dengan jarum jahit berbeda dan memiliki ukuran lubang jarum tergantung bahan benang yang digunakan. Dan selanjutnya keenam adalah mesin jahit. Ketujuh, alat tapestri dapat terbuat dari kayu, dapat terbuat dari karton yang cukup kuat. Dan berikut keenapan adalah meteran atau alat ukur agar hasil daripada produk kerajinan dari serat memiliki ukuran yang seimbang. Dan yang kesembilan adalah kuas dengan berbagai macam ukuran tergantung dari jenis motif yang akan dibuat. Nah, selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari serat alam. Sebenarnya alat secara umum sama, ada gunting, cutter, pisau, lem tembak, dan jarum serta mesin jahit. Tetapi ada alat khusus, di mana alat khususnya ini adalah pertama, alat khusus mencukur bulu hewan dengan menggunakan tenaga mesin sehingga proses pencukuran pun menjadi cepat. Dan berikutnya adalah wadah atau baskom yang digunakan adalah untuk mewadahi bulu hewan yang sudah dicukur. Dan yang ketiga adalah alat pintal benang, di mana bulu domba atau hewan lainnya dipintal menjadi benang. Dan setelah benang jadi, kemudian benang digulung agar tidak kusut. Jika kusut maka akan mempermudah rusak dari benang tersebut. Nah, selanjutnya adalah bahan kemasan untuk kerajinan dari bahan serat alam. Produk kerajinan yang sudah jadi agar terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerusakan dari produk kerajinan harus dikemas. Kemudian kemasan pun juga berfungsi memperindah daripada tampilan produk kerajinan.
Dan ketiga, fungsi dari kemasan adalah mempermudah pendistribusian produk kerajinan sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan kemasan untuk produk kerajinan? Yang pertama adalah kertas karton yang dibentuk menjadi kantong, tetapi kemasan ini sebaiknya diisi dengan produk kerajinan yang tidak terlalu berat, karena jika berat maka akan mudah putus atau robek. Kedua adalah karton juga, tetapi lebih kuat, lebih kokoh, dibentuk menjadi kotak sehingga memberikan kenyamanan pada produk kerajinan. Nah, yang ketiga adalah diberi kotak juga, tetapi digunakan untuk memberikan kepada orang lain yang khusus, terutama adalah jika memberikan untuk kado. Dan yang keempat adalah jenis kemasan yang terbuat dari kain di mana memiliki warna atau corak yang bervariasi. Terlebih sekarang ini sebaiknya mengurangi bahan plastik sehingga di mana-mana ketika kita berbelanja ke minimarket maka tidak disediakan lagi kantong plastik, tetapi disediakan kantong dari bahan semi kain. Dan berikutnya, bahan yang digunakan untuk kemasan adalah plastik atau kantong plastik. Nah, inilah yang akan mulai dikurangi penggunaan kantong plastik. Dan yang keenam adalah plastik transparan yang digunakan untuk membungkus produk kerajinan tetapi tetap terlihat dari luar karena bagian pembungkusnya transparan sehingga produk yang dihasilkan dapat dilihat. Dan berikutnya adalah salah satu contoh pembuatan kepak tisu dari serat pelepah pisang. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah mengidentifikasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan pada saat ini? Mengidentifikasi kebutuhan, maka kalian mendapatkan ide. Saya akan membuat tempat tisu dari pelepah pisang. Saya lihat contoh-contoh yang ada di gambar. Pelepah pisang sangat bagus dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Dan setelah ide didapatkan adalah mencatat, dituangkan dalam tulisan bahan-bahan yang dibutuhkan, apakah ada di sekitar, kemudian alat yang dibutuhkan, apakah kita memilikinya, dan hal-hal lain yang perlu dicatat. Misalnya pola yang dibutuhkan agar rancangan sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Dan setelah perencanaan selesai, maka persiapan. Persiapan adalah menyiapkan segala sesuatu yang digunakan dalam pembuatan kotak tisu. Misalnya adalah pelepah pisang, karena memang produk yang dibuat adalah tempat tisu dari pelepah pisang. Apalagi yang dibutuhkan? Misalnya di sini contohnya adalah tali rami yang digunakan sebagai penghias. Dan lanjutnya adalah ada lem kayu, kemudian gunting, penggaris, cutter, pulpen, dan solatip. Kemudian bagian bawahnya adalah kardus coklat yang cukup tebal. Dan berikutnya adalah alas, yaitu digunakan untuk mengalas karton yang akan dipotong agar lantai atau kaca tidak tergores. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan, yaitu merupakan proses pengolahan produk kerajinan dari bahan serat. Pertama adalah setelah membuat pola, kemudian diukur bahan dasar kardus sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Setelah diukur, kemudian dipotong dan dilipat sesuai dengan ukuran dan potongan yang sudah dilakukan. Dan tempelkan pelepah pisang yang kering ke dasar kardus yang sudah dilipat. Dan selanjutnya adalah diberi hiasan dengan menggunakan tali rami. Nah, hasil dari kotak tisu dari bahan serat pelepah pisang telah jadi. Dan ingat,
Pelepah pisang pun harus dijemur terlebih dahulu supaya dia lekat. Dan jika pelepahnya keriting atau kusut tidak rata, sebaiknya disetrika dulu supaya hasilnya rata. Karena ketika menempelkan pelepah pisang ke dasar kardus, maka tidak akan menempel secara sempurna yang menimbulkan rongga pada bagian dalam, dan akhirnya karena merekat tidak merata sehingga mudah lepas dan hasilnya pun terlihat tidak rapih. Nah, setelah jadi kemudian dikemas jika produk tersebut ingin diberikan kepada orang lain atau dibawa. Jika tidak diberikan orang lain, tidak perlu dikemas, langsung kita gunakan, masukkan tisu ke dalam kotak tisu sehingga inilah tahapan pembuatan salah satu kerajinan serat dengan membuat kotak tisu. Nah, untuk materi, alat, teknik, dan tahapan dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan serat cukup sampai di sini. Untuk penyegaran, maka ada tugas. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali, penyegaran kembali apa yang sudah kamu pahami dari materi yang tadi disampaikan. Pertama adalah sebutkan 4 teknik pembuatan serat menjadi kain. Kedua, sebutkan 4 teknik pembuatan kerajinan dari serat. Ketiga, jelaskan tahapan pembuatan salah satu kerajinan bahan serat yang kamu ketahui dan kamu pahami atau yang akan kamu rencanakan untuk praktik pembuatan produk kerajinan dari bahan serat. Dan yang keempat, jelaskan 2 fungsi kemasan untuk kerajinan dari bahan serat. Nah, itulah tugas kalian. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tetap stay at home.